got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches. Baik, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UI menuju Makassar. Nah, tujuan kami di sini itu mewawancarai tentang usaha bisnis yang kakak dirikan. Saya punya beberapa pertanyaan di sini. Nah, dari saya mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana awal mula kakak membangun atau memulai usaha ini? Setelah sebelumnya kami juga sudah mau berkenan datang ke tempat senang sudah menjadi salah satu narasumber dari kalau ditanya bagaimana awal mula membangun usaha ini, ya diawali dari SMA ya. Kami yang dari SMA kelas 3. Kalau boleh tahu tahun berapa itu Kak? Tahun 2017. 2017 kami kelas 3 SMA. Awal mulanya itu seringnya ikut mengadakan galang dana, karena dulu itu di SMA kami ikut organisasi Rohis Pemulihan Islam, di mana di situ kami dapat amanah untuk pendanaan. Ya, pendanaan itu sering adakan menggalang dana, menjaga ini, dan di situ sebenarnya jiwa dagang muncul. Oh, ternyata begini loh caranya dapat uang, kita menjual dan dapat keuntungan. Dan awal mulanya itu menjual apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kelas. Kan di SMA kan kami masih siswa. Nah, di sekolah itu suasananya panas ya, panas, terus banyak debu. Nah, itu sempat dibeli masker kain. Nah, mungkin pernah kita pakai juga masker kain, di situ terlebih dimana awal mulanya saya yang pakai dulu, dan ternyata banyak teman-teman juga yang tertarik untuk mau beli juga. Jadi bertanya, ini beli di mana? Saya itu hari sempat awalnya beli di teman. Nah, dan ternyata teman menawarkan dapat harga grosir. Ya, kalau beli banyak, sehingga akhirnya saya beli banyak, dan masya Allah saya langsung cari satu mesin, hari itu dia langsung habis. Nah, dibeli sama teman-teman di situ. Jadi memang kita sediakan barang yang memang dibutuhkan oleh teman-teman gitu, jadi langsung laris begitu. Memang dibutuhkan. Itu pentingnya menganalisis kebutuhan masyarakat. Artinya menjual itu bukan kita menjual orang beli ya, istilahnya menjual itu menolong orang yang berbayar. Jadi kita cari tahu apa kebutuhan orang, sehingga kita hadir jadi solusi, bukan sekedar menjual saja, karena kan biasanya orang tidak mau dijualin. Ya, kebutuhannya dari pasar itu sendiri. Baik Kak. Selanjutnya modal awal yang Kak gunakan untuk membangun usaha itu Modal awal ya, modal awal yang pertama semangat mau mandiri. Dari SMA juga itu saya sudah SMA memang punya cita-cita menjadi mandiri, tidak bergantung lagi sama orang tua ya. Dan alhamdulillah SMA kuliah tidak diberi orang tua dari hasil jualan ini ya. Dan modal dari segi materi ya, awalnya modal pertama semangat dan keberanian dan bangun usaha. Terus yang kedua modal materialnya itu kalau tidak salah ingat sih sekitar 100 ribuan ya. Jadi itu diulang-ulang terus. Kalau dia hari saya beli satu mesin masker, satu mesin ciput rajut, ciput jilbab, karena kan memang itu teman-teman teman-teman itu hari juga yang kayak gitu kan di kelas itu ada satu guru yang tidak mau izinkan siswa masuk kalau dia tidak pakai dalaman, karena kan dulu itu zamannya
pakai jilbab yang Iya. keluar rambut, Iya. keluar rambut. Nah ada satu guru itu dia pokoknya nggak mau terima siswa kalau ada siswa yang datang di dalaman. Sehingga saya itu hari dia juga dalam jilbab. Ya, jadi alhamdulillah beli langsung dibeli sama teman-teman sekitar 100 ribuan, dan itu saya putar modal terus. Jadi tidak langsung banyak barang seperti ini, berawal dari hanya beberapa lembar, ya hanya beberapa lembar barang, hanya satu lusin, kemudian ada lagi kebutuhan lain teman-teman saya sediakan. Gitu. Jadi 100 ribu kembali modal, kemudian untungnya dibeli lagi jadi barang lagi, dikumpul lagi jadi barang lagi. Berarti tidak ada ya Kak model kayak model pinjaman dari luar. Yang tidak ada Berarti model sendiri. modal dari nol, jadi hasil dari modal untung diputar lagi dari modal. Pertanyaan selanjutnya Kak, barang apa saja yang Kakak dagangkan? Barang ya seperti yang kita lihat perlengkapan muslimah ya, dari lengkap ya, ambil sini lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala, ada kaos kaki, kebutuhan memang kami di sini menyediakan berbagai perlengkapan muslimah syar'i ya, ada jilbab, pakaian syar'i ya seperti gamis, cadar, kaos kaki, handshop, mukena ya, ada juga beberapa perlengkapan kecantikan yang diberikan oleh muslimah dan kita lihat kalau beberapa sepatu fashion simple ini seperti itu. Kalau ya Kak, jadi yang bisa melengkapi kebutuhan terima kasih. Selanjutnya untuk teman saya yang bertanya. Silakan pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari modal pinjaman? Jika ada, apakah Kakak membuat surat perjanjian pinjaman? Untuk saat ini, selama ini sih alhamdulillah tidak ada ya. Kan biasanya usaha bisnis besar itu kan membutuhkan modal dari perusahaan lain. Tapi sejauh ini sejak toko ini berdiri dulu tidak pernah pinjam begitu, tapi kadang hanya pinjam ke orang tua. Pinjam ke orang tua, biasanya menjelang Ramadan ya, pinjam uang, pinjam modal, nanti dikembalikan setelah Ramadan. Untuk perusahaan besar itu tidak ada. Bagaimana cara Kakak memahami pasar dan usaha Anda? Ya, cara memahami pasar ya, target market. Caranya itu ya kita lihat sekeliling kita. Kalau saya memang pribadi memang banyak berinteraksi dengan muslimah ya, dan saya melihat apa-apa kebutuhannya ya, itu yang saya sediakan sesuai dengan passionnya. Karena kan selain saya jadi membangun usaha ini, saya juga aktif di sebuah beberapa lembaga ya, LPM di mana kebetulannya banyak muslimah, dan saya melihat di situ banyak mereka memang membutuhkan apa-apa yang saya jual seperti jilbab, gamis, atau muslimah yang mau berhijrah, pakai isi pakaiannya, itu kami sediakan. Dan alhamdulillah beberapa teman itu kalau mau cari jilbab, pakaian syar'i itu datang ke toko. Jadi memang sesuai lingkungan kita, kami sediakan barang sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, bagaimana strategi yang dilakukan selama ini? Strategi penjualan itu kami dua opsi ya, dua cara, offline dan online. Jadi selain jual offline di toko, kami juga menjual lewat online, lewat Facebook, Instagram, WhatsApp. Ya, alhamdulillah juga kami saat ini bersamai ratusan reseller yang juga ikut bantu menjual kain. Jadi kami itu dibantu juga dari pasukan penjualan, bukan hanya kami saja yang menjual, tapi ada juga reseller yang memang dia tim marketing, dia tim menjual, kami sediakan barangnya, mereka juga jual dan dapat keuntungan dari hasil penjualan. Juga kadang kami menjual buka stand jika ada misalnya kajian muslimah atau tapi akbar, daurah muslimah, itu kami
karena memang kami menjualnya ke marketnya langsung ke orang-orang yang memang butuh jualan kami. Tadi kan kita bilang ada Facebook, WA, Instagram, boleh tahu namanya? Ya kalau di Facebook Zahida Store, ada juga untuk akun pribadi Krismila Zahida, kalau fanpage Zahida Store. Kalau Instagram Zahida titik store. Bagaimana cara kakak mengelola keuangan dalam mengelola keuangan? Alhamdulillah kalau untuk pengelolaan keuangan itu kami dibantu oleh untuk keuangan ini sebenarnya sebelumnya saya serahkan ke Umi, dia yang kelola. Untuk pengelolaan keuangan admin yang awalnya yang menjaga di toko ya, atau karyawan yang jaga toko itu kumpulkan uang dari hasil jualan setiap harinya, kemudian dikumpul disetor kepada ibu saya gitu, dan di situ saya bagi yang mana untuk modal dapat barang dan yang mana untuk ditabung untuk jadi atau aset nanti seperti itu. Jadi untuk keuangan sebenarnya saya tidak terlalu mencampuri karena saya dibantu dengan ini. Baik, untuk selanjutnya Kak, kan seperti yang kita ketahui itu bisnis begini banyak yang menjual begini kayak toko-toko yang sama. Nah, cara Kakak itu mengatasi persaingan begini bagaimana? Cara mengatasi persaingan itu caranya itu dengan meng-up kualitas, menaikkan lagi kualitas dari barang yang kita jual. Jadi kenapa namanya juga pedagang yang pasti ada saja yang sama jualannya, ada perusahaan gitu. Tapi kami tidak jadikan itu sebagai hambatan atau jadi alasan untuk berhenti karena sudah banyak penyempitan, tapi itu jadi tantangan bahwa kita harus lebih kreatif lagi dalam menjual. Jadi kita naikkan kualitas, naikkan value supaya orang-orang tertarik membeli toko kita dibanding toko yang lain. Dan juga tentunya modal tawakal kepada Allah, karena rezeki itu sudah tertakar ya, setiap walaupun sama jualan kita tapi rezeki kita berbeda. Seperti penjual ikan di pinggir jalan kan kita lihat, masya Allah banyak penjual ikan di pinggir jalan. Kalau kita pikir bagaimana caranya sih sama semua, tapi kembali lagi tawakal kita bahwa kita tugas kita berikhtiar, berusaha, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak usah pesimis dengan kesannya ada. Kita tinggal tonjolkan lagi kelebihan apa yang dimiliki supaya orang-orang bisa jadi tertarik dengan kita, dan juga memperbaiki pelayanan gitu. Kalau boleh tahu berapa keuntungan yang kakak dapat dalam setahun? Keuntungan dalam setahun itu kalau untuk keuntungan saja atau omset? Keuntungan saja di luar modal. Ya, di luar modal. Kalau saya kan pembagian selama ini itu yang saya maksud keuntungan itu yang saya tabung, ya, karena untuk belinya itu diputar terus jadi barang. Nah, jadi setiap tahun itu setiap Ramadan saya dapat celengan itu bisa sampai 30 juta. Insya Allah. Itu untuk tahun itu keuntungan. Ya, keuntungan di luar modal. Pun juga di luar dari barang-barang yang saya pakai sendiri itu datang kadang-kadang bersih tetap di antara kita itu. Kan tau Kak, kalau usaha orang ada untungnya ada ruginya. Nah, jadi bagaimana cara Kakak mengatasi kerugian dari usaha Kakak? Kemudian dari usaha maaf ya, dan namanya di sini ada untuk mengatasi kerugian selama ini
sudah modali, sudah sediakan barang, sudah janjikan, ternyata cancel gitu. Jadi akhirnya barang itu tinggal, tapi alhamdulillah ada pembelinya walaupun mungkin agak lama. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti itu kami tetap menjual ke yang lain saja, mungkin ada jodohnya di orang lain. Kan namanya ada yang lain mungkin tidak berjodoh dengan yang sebelumnya, ada jodohnya. Karena kan setiap barang itu ada jodohnya. Walaupun ada yang cepat ketemu, ada yang lama ketemu, sabar saja. Ya. Kalau barang yang diproduksi Kak, yang dijamin kalau untuk kami sedang bekerja sama dengan beberapa penjahit. Ya, jadi ada misalnya barang lakas untuk custom model ukuran itu kami langsung kerja sama dengan penjahit. Kebanyakan barang yang sudah jadi dibeli sama orang. Jadi kalau yang kemudian sih juga seperti itu, atau biasanya juga ada barang yang karena kan ada beberapa barang juga yang tidak sesuai. Kan ada beberapa barang yang kami jual itu memang online dari luar Sulawesi, dari Jawa ya, daerah sini, yaitu kadang ada yang tidak sesuai. Ya, dan biasanya suppliernya tidak bertanggung jawab dan kirim barang yang cacat dan sebagainya, kita yang tanggung kerugian. Tapi yang udah dijalani saja, jadi kita ikhlas, bersabar. Akan ada lagi keuntungan lainnya. selama berdagang apa ada suka dan duka yang dialami maka silakan. Sukanya sih, alhamdulillah lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya karena kadang kalau duka itu dulu di masa-masa kami yang mengurus semuanya. Dimana di awal merintis kan namanya jadi orang bersusah-susah dulu baru bersenang-senang itu. Jadi kalau suka dukanya waktu yang paling saya rasakan itu waktu masih kuliah semester 3, semester 4. Nah itu hari waktu itu saya yang urus semua. Saya antarkan barangnya, saya menjaga yang packing barang, saya yang sediakan barang, saya yang melayani pembeli, chat online, belum lagi tugas kuliah. Pokoknya dukanya sih kurang istirahat karena semuanya bekerja. Ya, Ada karyawan. iya belum ada sendiri waktu awal-awal. Terus juga ya kadang paket biasanya kalau ngurir ya, biasa ngurir bukannya beberapa kali paket jatuh dan hilang entah di mana. Beberapa kali saya waktu itu mengurir antar barang pesanan, paketnya orang itu jatuh di jalan dan saya tidak ketemukan lagi. Jadi ya benar itu lagi dekat kemudian itu karena hilang barang, uang juga tidak ada. Terus dukanya juga dulu waktu pandemi itu sepi sekali. Ya sepi sekali parkiran karena mungkin orang-orang memang tidak berpikir mau pakai baju apa, karena orang terisolasi di rumah masing-masing, tidak berpikir mau pakai outfit apa hari ini, tidak berpikir lagi. Karena walaupun walaupun sepi tapi ada jeep walaupun sedikit. Itu masa krisis dulu itu waktu pandemi, dimana ada waktu juga waktu pandemi sudah ada karyawan dari mana penjualan kurang, sementara pengeluaran untuk gaji itu harus jalan terus setiap bulan. Jadi kadang ambil untuk gaji karyawan itu ambil dari uang pribadi lah. Itu sih untuk sukanya alhamdulillah itu bisa dari ya banyak teman, bertemu dengan orang-orang baru, terus banyak pengalaman dan juga dari bisnis ini bisa banyak banyak mendukung juga program-program dakwah yang juga bisa dari hasil jualan bisa membantu program dakwah.
bawah, dan juga untuk kalian pribadi juga bisa kuliah dari hasil jualan dan ya, dan juga sukanya ya kalau saya pribadi kan apa yang saya jual itu yang saya pakai. Jadi kalau ada apa-apa kebutuhan langsung ke toko saja, tidak perlu lagi ke luar belanja ke toko pilih yang mana juga ambil gitu. Ya. Tentang Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Semoga jawaban-jawaban itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kita sebagai calon sarjana yang mungkin bukan cuma berharap jadi PNS, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha misalnya seperti Data ini sekarang. Mungkin sekian dari kami Kak. Semoga usahanya terus berkembang, dan sukses, makin lancar. Dari kami Kak, terima kasih lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.